Halo sobat semua, berjumpa kembali dengan saya Sumrin CKP Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dalam program pendidikan guru penggerak koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program berdampak positif pada siswa. Ini adalah modul yang terakhir ya. Modul 3 ini adalah modul penutup dari rangkaian modul-modul yang ada dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, modul 3.3 ini tentang pengelolaan program berdampak positif pada siswa. Ini memberikan berbagai perasaan positif, mulai dari inspirasi atau motivasi, kemudian meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab yang dimiliki oleh pendidik dalam merancang dan mengelola program yang tidak hanya sekedar efektif secara akademis, tetapi juga mendukung perkembangan sosial dan emosional murid hingga tantangan yang semuanya berkontribusi pada perkembangan profesional pendidik dan peningkatan kualitas pendidikan bagi murid. Berikut adalah intisari modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa mengenai bagaimana merancang dan melaksanakan program pendidikan yang efektif dengan kata kunci peningkatan berbasis murid, prinsip perencanaan dan pelaksanaannya, terus pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan program, dan penggunaan model 5D atau Bagja dalam perencanaan program, pentingnya kolaborasi dan berbagai pemangku kepentingan di lingkungan sekolah. Tak lupa juga adalah integrasi pembelajaran sosial dan emosional dan pengambilan keputusan berbasis nilai. Jadi kesimpulannya, intisari dari modul 3.3 ini adalah menekankan bahwa pengelolaan program pendidikan harus berfokus pada kebutuhan murid, melibatkan mereka dalam proses belajar, serta menerapkan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis aset. Berikut adalah koneksi antar materi modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya ya. Modul 3.3 yang berfokus pada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid memiliki hubungan yang sangat erat dengan modul-modul sebelumnya. Berikut adalah penjelasan mengenai koneksi tersebut. Hai sobat semua, masih ingat kan modul 1.1 tentang apa? Ya, tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep menumbuhkan padi dari Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan murid sesuai kodratnya. Dalam pengelolaan program, hal ini berarti merancang kegiatan yang memfasilitasi perkembangan potensi unik setiap murid. Kemudian keterkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak sebagai agen perubahan. Guru penggerak diharapkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai seperti kolaboratif dan inovatif dalam perencanaan program. Ini memungkinkan murid untuk mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka, menjadikan pengelolaan program lebih berdampak positif. Nah, sekarang keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 3 adalah menciptakan lingkungan pembelajaran yang sehat. Nah, di mana visi guru penggerak berfokus pada kesejahteraan murid dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Pengelolaan program harus mencerminkan visi ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan mendukung pertumbuhan murid secara holistik. Nah, berikut adalah keterkaitan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu membangun budaya sekolah yang mendukung. Artinya, pengelolaan program yang efektif harus menciptakan budaya positif di sekolah, di mana murid merasa aman dan termotivasi untuk belajar. Hal ini sejalan dengan tujuan modul 3.3, yaitu untuk menciptakan dampak positif pada murid. Nah, sekarang keterkaitan modul 3.3 dengan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Di sini diferensiasi pembelajaran, artinya pengelolaan program harus mempertimbangkan kebutuhan belajar individu murid dengan menyediakan pendekatan pembelajaran yang berbeda agar semua murid dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian terkaitan dengan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional,
ini adalah integrasi aspek emosional dalam program. Program yang dirancang harus mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional, membantu murid mengembangkan keterampilan seperti empati dan tanggung jawab terhadap pilihan mereka. Keterkaitan dengan modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Di sini adalah pendampingan dalam proses pembelajaran. Artinya, coaching berfungsi untuk menggali potensi murid dan membantu mereka menemukan solusi atas tantangan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas program yang dikelola. Nah, ini lagi hangat-hangatnya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini keterkaitan dengan modul 3.3 yaitu tentang keputusan etis dalam pengelolaan program. Artinya pemimpin pendidikan perlu membuat keputusan yang etis dan efektif dalam merancang program dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap murid dan komunitas pendidikan. Nah, ini adalah yang sangat hangat sekali keterkaitan modul 3.3 dengan modul 3.2. Baru kemarin ya ini ya, tentang pemimpin pengelolaan dalam sumber daya. Di sini dioptimalisasi sumber daya sekolah. Artinya, dalam pengelolaan program penting untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah secara efektif sehingga program dapat berjalan dengan baik dan kesinambungan. Nah, sekarang ada kesimpulan keterkaitan antar modul. Koneksi antar modul 3.3 dengan modul-modul yang lainnya menunjukkan bahwa pengelolaan program pendidikan harus holistik, memperhatikan filosofi pendidikan, nilai-nilai guru, serta kebutuhan sosial emosional murid. Dengan pendekatan ini diharapkan program-program pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan murid secara keseluruhan. Nah, setelah mengetahui koneksi antar materi modul 3.3 dengan modul-modul sebelumnya, sekarang adalah perspektif tentang program yang berdampak positif. Program yang berdampak positif pada murid adalah program yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademis, tapi juga memperhatikan perkembangan sosial, emosional, dan karakter murid. Dalam konteks pendidikan, program tersebut harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik setiap murid, mendorong keterlibatan aktif, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Berikut adalah elemen kunci dari program yang berdampak positif. Yang pertama adalah keterlibatan murid. Murid harus dilibatkan dalam program perencanaan dan pelaksanaan program. Suara mereka penting untuk memastikan bahwa program relevan dan menarik bagi mereka. Yang kedua adalah pendekatan holistik. Program harus mencakup semua aspek akademis, sosial, emosional, dan karakter. Ini membantu murid berkembang secara menyeluruh dan mempersiapkan mereka untuk tantangan di masa depan. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan, melibatkan orang tua, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang keempat adalah fleksibilitas dan responsif, yaitu tentang program harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan murid. Berikut adalah perencanaan program meliputi 4 hal ya. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Di sini melakukan analisis kebutuhan, memahami apa yang dibutuhkan oleh murid. Ini bisa dilakukan melalui survei, diskusi kelompok ataupun wawancara dengan murid dan orang tua. Dan yang kedua, tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu atau SMART. Tujuan ini harus mencerminkan hasil yang diinginkan dari program. Dan yang ketiga adalah desain kegiatan. Rancang kegiatan yang menarik dan sesuai dengan tujuan program. Pastikan kegiatan tersebut dapat melibatkan semua murid dengan mempertimbangkan berbagai gaya belajar. Dan yang terakhir atau keempat yaitu sumber daya. Identifikasi sumber daya yang diperlukan termasuk tenaga mengajar, materi pembelajaran,
fasilitas, dan anggaran. Pelaksanaan program yaitu implementasi terencana, melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah dibuat, memastikan semua pihak terlibat memahami peran mereka dalam pelaksanaan program. Kemudian monitoring berkelanjutan, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. Ini juga membantu dalam mengidentifikasi masalah sejak dini. Kemudian yang tiga atau terakhir yaitu fleksibilitas dalam pelaksanaan. Siapkan rencana cadangan jika ada kendala atau perubahan situasi selama pelaksanaan program. Setelah melalui proses rencana, sekarang evaluasi program. Evaluasi ini juga ada 3, yaitu evaluasi formatif, yaitu selama pelaksanaan program, lakukan evaluasi formatif untuk mendapatkan umpan balik dari murid dan pengajar mengenai efektivitas kegiatan. Kedua, yaitu evaluasi sumatif. Setelah program selesai, lakukan evaluasi sumatif untuk menilai pencapaian tujuan program. Gunakan metode seperti survei, wawancara, atau analisis data hasil belajar murid. Kemudian yang ketiga adalah refleksi dan perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan refleksi tentang apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Gunakan informasi ini untuk mencapai program di masa depan agar lebih efektif. Dari rangkaian tadi saya simpulkan bahwa program yang berdampak positif pada murid harus direncanakan dengan cermat, dilaksanakan dengan komitmen tinggi, dan dievaluasi secara sistematis untuk memastikan keberlanjutannya. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, pendidikan dapat menjadi pengalaman yang lebih bermakna bagi murid, mempersiapkan mereka tidak hanya untuk sukses akademis tetapi juga untuk kehidupan sosial yang sehat dan produktif di masa depan. Nah, demikian adalah materi yang saya sampaikan dalam koneksi yang termateri modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada siswa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi yang baru dari saya.